Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Trianita dari PMT 6C akan menjelaskan tentang perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Nah, yang akan dibahas pertama yaitu apa itu komputer. Jadi, komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang artinya adalah menghitung. Robert H. Bismarck dalam buku Komputer Annual mengatakan bahwa komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Jadi komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Selanjutnya, perkembangan komputer. Jadi, komputer berkembang dan terjadi pada beberapa zaman. Yang pertama, komputer generasi pertama yang menggunakan tabung vakum pada tahun 1946 sampai 1959. Yang kedua, komputer generasi kedua yang menggunakan transistor pada tahun 1959 sampai 1965. Yang ketiga, komputer generasi ketiga yang menggunakan integrated circuit pada tahun 1965 sampai 1971. Yang keempat, komputer generasi keempat yang menggunakan mikroprosesor pada tahun 1971 sampai dengan sekarang. Dan yang kelima yaitu komputer generasi kelima yang menggunakan artificial intelligence yang berkembang sekarang sampai dengan masa depan. Yang pertama yaitu komputer generasi pertama yang menggunakan tabung vakum. Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC merupakan salah satu contoh komputer pada generasi pertama. Nah, komputer ini diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. ENIAC menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dengan mempunyai berat sekitar 300 ton. Nah, ciri-ciri dari komputer generasi pertama ini adalah yang pertama, memiliki hardware yang besar dan membutuhkan ruang yang luas. Yang kedua, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Yang ketiga, membutuhkan mesin pendingin karena cepat panas. Yang keempat, kapasitas penyimpanan yang kecil. Dan yang kelima, kinerjanya lambat. Yang kedua yaitu komputer generasi kedua yang menggunakan transistor. Pada tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah transistor. Komponen ini jauh lebih efektif dan lebih efisien jika dibandingkan dengan komputer generasi pertama yaitu yang menggunakan tabung vakum. Mesin pertama yang menggunakan teknologi ini adalah superkomputer. Ciri-ciri dari komputer generasi kedua ini, yang pertama, ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan komputer generasi pertama, kinerjanya lebih cepat, daya listriknya lebih sedikit, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman. Selanjutnya, komputer generasi ketiga yang menggunakan integrated circuit. Pada generasi ketiga, komputer dibuat dengan menggunakan integrated circuit atau IC oleh Jack Halby. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, listrik yang digunakan lebih hemat, harga makin terjangkau, kapasitas memori lebih besar, kinerja komputer lebih cepat karena menggunakan IC, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Selanjutnya, komputer generasi keempat yaitu komputer yang menggunakan mikroprosesor.
chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling menghubungkan menjadi satu. Pada generasi ini, banyak kemajuan pesat yang terjadi seperti diciptakannya mouse, GUI, atau Graphical User Interface, yaitu sistem antarmuka yang dapat memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer dengan tampilan grafis, yaitu bukan perintah teks. Hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Prosesor atau CPU juga mengalami perkembangan. Ciri-cirinya yang pertama, dapat menggunakan LSI, yaitu sirkuit terpadu dengan beberapa puluh ribu transistor per chip, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memori, dapat dipasarkan secara sektor perorangan, dan muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana, seperti laptop. Dan yang kelima, komputer generasi kelima yang menggunakan artificial intelligence, yang berkembang pada sekarang sampai dengan masa depan. Pada generasi ini, akan mempunyai teknologi yang disebut dan dibuat berdasarkan kecerdasan buatan, yaitu artificial intelligence. Generasi ini bertujuan agar menghasilkan komputer yang dapat merespon menggunakan bawaan yang digunakan manusia, dapat mempelajari lingkungan sekitar, serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri-ciri dari komputer generasi kelima ini, yaitu yang pertama, menggunakan teknologi LSI yang mengalami proses pengembangan, memiliki fitur yang lebih berkembang, semakin lebih cepat pemrosesan informasi. Komputer ini memiliki kemampuan mendengarkan, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.